Selamat siang, Bapak Uni Benjamin, penguasa tanah di Kabupaten Kupang, khususnya di mulai dari Babau sampai di Selamat siang, Parisi. Selamat siang. Tuhan memberkati, dan biar hari ini bisa kita jelaskan Ya. tentang apa yang akan ditanyakan Ya. kepada semampu saya bisa Ya, menjelaskan. ini kemarin saya ada bertanya sedikit khususnya kepada Tom Fangidai, saudara Tom Fangidai, yang ada beberapa kendala tanah yang saya sudah terlanjur muat di media NTT.com. Ya. Kira-kira pendapat Pak Uni Benjamin yang lebih tahu jelas, coba tolong perhatikan. Kalau mengenai Bapak Tom Fangidai, itu tinggalnya juga di belakang Sona, dan dari kecil juga dia orang Sona. Oh ya. Waktu Bapak Vetor masih hidup, dia tiap hari di Sona itu yang tukang abu siri. Jadi secara pasti bahwa apa yang dia ceritakan itu tentu dia dengar langsung dari Bapak Vetor. Ya. Apalagi pada saat ini dia adalah merupakan jubir dari Sona Fonenama yang saya sudah angkat pada tahun 1983 yang lalu. Ya, Bapak Uni, itu tanah mulai dari Babau sampai di Tanah Sasando, kira-kira bagaimana Bapak Uni? Kalau menyangkut tanah-tanah tersebut, secara alasaknya kami sangat lengkap ada, dan setiap usaha daripada Bapak Vetor dan keluarganya itu akan dituangkan di dalam bukti-bukti catatan sejarah yang sampai saat ini itu menjadi bahan informasi untuk kami sebagai ahli warisnya untuk menjelaskan kepada publik. Dan secara yuridis formal itu kami dapat pertanggungjawaban segala tanah kami mulai dari Babau, apalagi Babau dekat Sonapit, sampai dengan yang ada di Oilmasi saat ini, kantor bupati berada itu, dan juga BPTP berada, dan juga tanah dari X yang orang sebut Hagi Usasando. Tapi bagi kami keluarga menyatakan bahwa tanah Sasando yang sebenarnya itu berada di Desa Lili, Kecamatan Fatuleu, Kecamatan Fatuleu. Nah, tanah yang sekarang ada di cabang Oilmasi itu adalah dari kilometer 38 sampai dengan cabang Oilmasi itu adalah wilayah dari Kecamatan Kupang Timur yang disebut sesuai dengan persetujuan batas pada tahun 1917. 1917 persetujuan batas antara Supraja Fatuleu dan Supraja Kupang. Karena Supraja Kupang itu ada tujuh kerajaan termasuk Babau. Babau yang berbatasan dengan Fatuleu pada saat itu. Itu sudah jelas di situ disebutkan bahwa batas kita dari Lobus Kibatu turun ke Deker Snakman, dan dari itu lurus menuju ke jembatan yang ada di muka Brigif. Jembatan itu adalah Sungai Oilmasi disebutkan. Itu batas kita. Di sebelah kanan itu adalah Kevetoran Fatuleu, dan sebelah kiri dari Kupang sebelah kiri itu adalah batas Kevetoran Babau. Dan ini jelas semua sejarah yang ada di... Dan semua bukti-bukti sejarahnya saya ngomong saat ini, saya bisa dapat buktikan dengan bukti-bukti ada semua, dan kami pegang semua. Dan tentu kami sangat, sebagai keluarga kami kaget kepada beberapa minggu yang lalu keluarga baik menyerahkan tanah itu ke Pemda Kabupaten Kupang, dan Pemda menerimanya. Nah, ini kami sesalkan itu, dasar apa dia serahkan, sedangkan itu wilayahnya Kupang Timur. Tanggapan Pak Uni Benjamin sebagai tuan tanah yang sekarang masih ada, bagaimana? Saya akan menuntut pertanggungjawaban mereka, dan saya akan proses hukum mengenai hal itu. Kan secara hukum Indonesia bahwa kita serahkan bukan punya milik kita, tentu ada dampak hukumnya ada. Jadi kami sebagai keluarga kami sangat kaget, sangat emosi, dan tentu itu merupakan tindakan yang tidak bersahabat dengan kami. Padahal kami dengan keluarga baik itu kawin-mawin.
Kawin mawin itu pada tahun 1923, kok masih dibilang kawin mawin baru tanah itu dikasih ke kita? Tidak mungkin. Batas sejarahnya sudah 1917 tanggal 14 Desember 1917 dengan perjanjian batas nomor 46. Itu kami ada pegang. Itu dari tahun 1917. Sedangkan orang tua kami menikah dengan putrinya dari uh, keluarga baik itu pada tahun 1923. Dan itu tercatat lengkap semua. Dan itu tercatat. Dan itu lengkap semua. Lengkap semua. Kami punya bukti lengkap tertulis. Dan Sasando itu ceritanya pada tahun 1972 itu Jenderal Helulini melalui Mayor Bui datang ke sana pinjam ke keluarga Benjamin, Bapak Peto. Oh, Dan pada saat itu saya sudah SMP kelas 1 sudah ngerti. Saya tahu jelas. Dan ada bukti pinjam pakai itu kami ada pegang. oh dulu pinjam pakai. Oh, pinjam pakai saja untuk tanam apa, ada jagung, bilang jagung rote, tanam jagung metro. Saya tahu, ingat saya jagung metro, tanam itu. Nah, ternyata memang dari tahun 72 kami lewat situ sering di Pulau Kupang itu sampai saat ini tidak ada kegiatan. 2023 tidak ada kegiatan apapun yang ada di situ. Jadi hutan. Jadi tindak lanjut Pak Oni seterusnya mau bagaimana itu tanah? Ya, kami pertama tentu kami sudah laporkan ke DPR untuk mediasi kami, karena dengan keluarga baik kami keluarga kami mawin. Tanggapan DPR bagaimana? DPR Kabupaten Kupang. Waktu itu tanggapan DPR dari waktu itu yang terima kami wakil ketua DPR Bapak Tommy Da Costa ya, Bapak Tommy Da Costa. Waktu itu menyambut baik dan akan memanggil Bapak Bupati untuk mengklarifikasi berita tersebut. Dan sudah dilaksanakan? Saat ini belum. Kalau mediasi itu tidak ada titik temu, ya upaya terakhir adalah melalui jalur hukum. Jadi sikap dan tindak lanjut Pak Oni sebagai yang tuan tanah di situ bagaimana ke depannya? Terakhir. Kami pertama melihat dari upaya mediasi yang dilakukan oleh DPR. Kalau tidak berhasil, maka upaya lanjutnya adalah upaya hukum. Maupun perdata, pidana juga kami akan upaya hukum. Karena itu terbuka untuk kami punya dasar-dasar. Terima kasih. Ini terakhir Pak Oni, ya. Mungkin dari kantor bupati sampai di Sasando itu masih simpang siur tuh. Jadi penegasan dari Pak Oni Benjamin yang sebagai tuan tanah, kira-kira tindak lanjutnya mau bagaimana? Yang terakhir. Pertama-tama penegasan kami bahwa tanah itu adalah milik kami dan kami punya bukti. Termasuk kantor bupati? Ya, sampai kantor bupati itu milik kami. Itu dari caranya punya tidak. Dan itu bahwa kami berharap Pemda membangun Kabupaten Kupang dipilih orang benar, yang punya hak milik, jangan pilih orang. Kami sudah tawarkan waktu pertemuan tanggal 3 September Pak Sekda, waktu pertemuan dengan Pak Bupati pada sekitar tanggal 17 Maret tahun 2005. Situ kami sudah sampaikan kami akan bangun kota Kabupaten Kupang. Dan pada saat itu saya katakan bahwa kami ajukan permohonan untuk izin lokasi. Dan silakan tolong hubungi waktu Pak Tildi Sanam untuk urusan proses lebih lanjut. Saya itu masukkan permohonan dari Maret sampai saat ini. Tanggapan pemerintah? Tanggapan pemerintah tidak ada aktif dari pemerintah untuk kami dalam kota kabupaten. Oleh sebab pada tanggal 3 September itu menjalan dan kami ke Sekda. Ketemu Pak Sekda untuk minta dukungan, bantuan. Pak Sekda tanya mau bantu apa? Kami butuh alat berat. Oh, kami siapkan alat berat, 1 eksa dan 1 doser untuk membantu. Tapi sampai saat ini ternyata belum ada titik terang. Iya, begitu.
Oke, mungkin saja Pak Benjamin Terima kasih yang Pak. punya beberapa tanah di khususnya di Kupang. Saya ucapkan terima kasih karena Terima sudah kasih bisa juga. bertemu Pak Oni Benjamin. Begini lama kita tidak ketemu. Salam sehat selalu. Saya juga untuk seluruh pemirsa. Terima kasih, Pak Oni.